Baik, langsung saja kita akan segera mulai perbincangan kita pada malam hari berdasarkan tadi paket informasi yang baru saja kita saksikan. Saya ingin minta tanggapannya langsung ke Pak Eman. Maksud saya ke Pak Pasel, ini sebenarnya melihatnya seperti apa? Ada kaitannya tidak sih sebenarnya? Ya saya kira yang punya dana sudah bicara kan. Kalau yang punya dana sudah bicara, saya kira sudah clear sudah semua gitu. Dan tidak ada masalah lagi. Kalau hanya angka 2, 3, 4 itu kemudian diartikan begitu luas, saya kira juga perlu dikaji lebih mendalam gitu loh. Apalagi sebuah hal yang kecil kemudian itu dipakai sebuah kesimpulan yang begitu besar dan berdampak luas, saya kira perlu diuji lagi lah. Karena kalau memang di internal orang Demokrat selalu berusaha mengkaitkan angka itu biar jumlahnya 9. Ada yang suka 3, 3, 3 dijumlahkan jadi 9. Jadi mengatakan ini memang serba kebetulan saja. Tidak, saya sendiri misalnya mobil saya 666 dijumlah jadi 9. Kan 18 itu kan, 1 tambah 8 jadi 9. Nomor HP saya juga jumlahnya 9. Gitu ya. Jadi kalau serba kebetulan ini kemudian besok ada perusahaan angkanya 666 ada ngasih dana langsung dikaitkan kan ya sangat sumir lah. Ya. Kalau setingkat intelektual, setingkat doktor mengambil kesimpulan begitu kan berat. Logikanya kayak begini. Kodok itu jalannya melompat itu. Terus begitu mendengar ada orang melompat, dia langsung bilang itu kodok itu. Saya kira cara berpikir begini perlu dikoreksi lah. Perlu dikoreksi, oke baik. Sekarang saya mau minta tanggapannya ke Pak Akbar. Bagaimana sejauh ini, apakah apa yang terungkap dalam buku itu? Kaitannya misalnya Budi Sampurna dengan dana yang digelontorkan ke Jurnal Nasional. Seberapa jauh sebenarnya Pansus kemudian mengambil bukan bukti ya, tapi artinya ada informasi seperti itu. Apakah kemudian dijadikan dasar untuk menelisik lebih jauh? Apakah memang bagian dalam aliran dana Senturi yang sekarang sedang diperiksa? Enggak, yang buku apa maksudnya tadi? Buku Gurita Cikeas. Oh enggak, gini, jadi kita itu tidak menggunakan buku itu sebagai acuan loh. Enggak. Tidak sama sekali? Ya, jadi sekali lagi berulang-ulang saya katakan bahwa Pansus ini, penggunaan hak angket ini berdasarkan hasil audit investigasi BPK. Ada 9 pelanggaran, kemudian oleh Pansus dibagi penyelidikan menjadi 4 tahap. Tahap pertama merger akuisisi sudah selesai. Tahap kedua pemberian EPJP sudah selesai. Bailout yang menurut saya sebenarnya belum, tetapi kelihatannya dianggap oleh fraksi kebanyakan selesai. Oke, kita ikutin cara berpikir itu. Kemudian tahap keempat adalah aliran dana. Nah, dan sejauh ini apa yang sudah ditemukan? Ada tidak yang terbukti? Oh, kita baru masuk pada aliran dana itu relatifly seminggu terakhir ini. Mungkin Kania mungkin sempat mendengar dulu oleh Kepala PPATK itu Pak Yunus Hussein, kalau saya nggak salah dikatakan untuk membongkar aliran dana ini katakanlah sampai 7 layer ke bawah itu membutuhkan waktu 7 tahun. Ini baru seminggu, 7 hari, beda gitu kan. Gitu. Tapi sejauh ini memang belum ditemukan apa-apa gitu dengan kata lain. Oh, masih jauh dari itu. Masih jauh dari itu? Masih jauh dari itu. Artinya apa? Yang kita temukan ini adalah bentuk-bentuk keanehan transaksi. Polanya kelihatan gitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa apakah sudah masuk ke dana kampanye, itu kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Saya ingin memberi satu contoh. Kan ada beberapa nama nih yang muncul ke publik ya. Ini juga supaya saya tidak berada pada frame seperti Pak Pasek tadi yang begitu optimis ya. Saya rasa itu jawaban yang bagus. Menyenangkan sekali mendengarnya gitu ya. Tapi misalnya gini, ini ada satu contoh kasus nih. Asuransi Jaya Proteksi. Ternyata dari hasil penyelidikan kami menggunakan data-data dari PPATK, ternyata bukan cuma 2 kali transaksi. Dia menerima dana sekitar berapa dari dari Bank Senturi sampai Februari 2009 4,2 miliar. Kemudian bulan Juni 2009 menerima 10,09 miliar. Terus 12 Juni 2009 menerima lagi 5 miliar. Dana itu diterima dari diterima PT AJP Asuransi Jaya Proteksi itu di Bank Senturi Fatmawati. Kemudian menurut data dari hasil laporan penerimaan dana kampanye KPU yang kita jadikan rujukan juga. Ini kan namanya penyelidikan ya. Iya, cek dan recheck lah. Kalau tidak curiga, tidak perlu ada pansus kan gitu ya. Nah, untuk itulah barangkali. Nah, ini ada keterkaitannya kemudian kita lihat, saya jawab dulu. Ini ternyata ada sumbangan 600 juta pada tanggal 25
dalam sehari itu menerima memberikan 2 kali sumbangan 600 juta dan 850 juta. Tanggal 26 Juni besoknya menyumbang lagi 2,8. Tanggal 29 menyumbang lagi 750 juta. Jadi totalnya 4,2. Masih di bawah limit sumbangan perusahaan kepada salah satu capres gitu ya. Saya rasa tidak ada masalah. Yang terpotong yang belum bisa ditemukan oleh Pansus, apakah dana dari Senturi ini yang lari masuk ke dana kampanye? Dan jadi itu, memang belum ada yang ditemukan. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Sekali lagi saya katakan. Belum atau tidak akan pernah begitu? Saya akan tanyakan ke Pak Pase, bagaimana? Ya, kalau Pak Akbar punya data seperti itu, tentu masih ada waktu Pak Akbar. Silahkan diselidiki dengan baik kan begitu. Tapi kembali lagi, apakah proses sumbangan siapapun dia melanggar aturan atau tidak, itu kan perlu diuji, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada larangan seandainya si A yang kebetulan punya uang di sana, kemudian menyumbang, apakah itu merupakan sebuah pelanggaran hukum? Jadi memang ambil contoh sekarang ya, kita muncul sekarang media terakhir bahwa ada salah satu tokoh partai politik tertentu punya rekening di sana, langsung dikaitkan. Apakah itu kemudian kalau dia menyumbang ke partainya dalam kampanye langsung dikaitkan itu dana bailout dan sebagainya? Tapi ini kan proses bailout ini kan jelas. Menurut saya begini, Pak Pase saya rasa benar ya, benar bahwa kita tidak bisa langsung menjustifikasi seperti itu. Cuman kan lagi-lagi kan ada pola yang bisa saja kita dijadikan acuan. Dan sekali lagi saya katakan Kania bahwa kami anggota Pansus ini bukan orang yang punya lisensi untuk menjadi seorang investigator untuk aliran dana. Ini bukan pekerjaan mudah gitu ya. Jadi memang sulit sekali. Nah makanya ini perlu saya sampaikan barangkali kan ya, bahwa tadi itu pada rapat di Pansus tadi saya katakan bahwa untuk 3 fase itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Tapi boleh ditahan dulu, nanti kesimpulannya seperti apa, nanti saya akan tanyakan juga kesimpulan sementaranya seperti apa sih. Kalau tidak salah kan nanti besok akan diberikan 25. Tanggal 25 itu akhirnya ya. Besok nanti akan ada pemberian pandangan mengenai aliran dananya saja ya. Baik, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Kami juga nanti akan berbincang-bincang lebih jauh dengan para kuasa hukum yang telah hadir bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialog.